Hadirin hadirat jamaah majlis Maulid Ta'lim Riyadhul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biasa setiap mahallul qiyam ketika selesai, sebelum kita lanjutkan pembacaan Maulid Simtud Duror, maka akan diisi oleh pembacaan kitab Syama'il atau kitab Wasailil Wusul ila Syama'il Rasul, bagaimana biasa dibaca setiap malam Ahadnya. Maka untuk mulai malam hari ini sampai selama 40 malam, maka akan dibacakan daripada kitab Hadis Arba'in Nawawi, yaitu 40 hadis atau 40 bab fasal. Maka setiap malam kita bacakan satu hadis sehingga sampai selesai 40 hadis 40 malam, sehingga kita nanti juga menghatamkan hadis Arba'in Nawawi di puncak 40 malam. Mari kita dengarkan pembacaan kitab Hadis Arba'in Nawawi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Tafadhal fa'al mashkuran. La Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafdhili wa ihtirami jami'al habaib, nakhussu bidzikri huna khadimal majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, wa dhaiful halaqah khadim majlis Nurul Mustafa bi Jakarta Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf hafidhahumullah wa ra'ahum. Tafdhili wa ihtirami khadim al-majlis Al-Sheikh Kiai Al-Haj Abdurrahim bin Ahmad Syadhili hafidhahumullah wa ra'ahum. Para ayahanda, para ibunda, para pelajar, para santriwan santriwati, para siswa, para siswi, hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-hadithul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafs عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. Hadirin hadirat, di lembar pertama di hari Rabu, lembar pertama dari apa Pak? Dari lembar pertama dari Safari Maulid 40 malam. Lembar pertama, karena tahun baru kita tahun baru Hijriyah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Insyaallah hadis ini sudah sering disampaikan di majlis ini, dan para hadirin terutama para pelajar santriwan santriwati sudah pasti pernah mendengar dan bahkan hafal hadis ini. Dari Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat.
sesungguhnya segala amal, segala perbuatan tergantung oleh niatnya. Setiap perbuatan pasti ada niatnya. Setiap perbuatan pasti ada motifnya. Saya akan sedikit bercerita tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mendapat gelar Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin ketika beliau menjabat sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapat gelar Abu Hafs. Abu Hafs yang bermakna singa yang pemberani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar." Tidaklah Umar bin Khattab lewat dalam satu jalan kecuali syaitan akan berputar melewati jalan yang lain. Karena begitu hebatnya keimanan Umar ibn al-Khattab. Ketika Umar bin Khattab belum memeluk Islam di masa jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar ibn al-Khattab dan Umar yang kedua adalah Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dua orang ini orang yang berpengaruh di kalangan Quraisy. Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu Umar. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menerima doa Rasulullah dan memberikan hidayah kepada Umar ibn al-Khattab dan tidak memilih Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Ketika Umar ibn al-Khattab mendapatkan hidayah dan masuk Islam, seluruh penghuni langit, 7 lapis penghuni langit bergembira dengan keislaman Umar ibn al-Khattab. Padahal ketika Umar bin Khattab akan masuk Islam, bukan niatnya untuk masuk Islam, tetapi Umar ibn al-Khattab terprovokasi mendengarkan informasi yang tidak betul, mendengarkan gosip yang tidak benar yang dihembuskan oleh orang-orang Quraisy. Maka Umar bin Khattab merasa geram, marah, dengan bersegera membawa pedangnya bergegas menuju Darul Arqam Ibn al-Arqam, tempat Rasulullah dan kaum muslimin berada, hendak menebas, hendak membunuh kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di jalan dia bertemu dengan orang-orang Quraisy dan berkata, "Wahai Umar, engkau akan pergi kemana? Menghunus pedang. Aku akan membunuh kaum muslimin dan Muhammad karena Islam yang disebarkan di kota Makkah." Kemudian Quraisy berkata, "Tunggu dulu, stop ya Umar. Daripada engkau membunuh mereka kaum muslimin, lihat adikmu Fatimah. Dia sudah masuk Islam. Bagaimana mungkin engkau mengurusi Muhammad dan kaum muslimin sedangkan adikmu sendiri sudah masuk Islam dan engkau tidak tahu?" Umar bin Khattab tambah geram, maka bergegas dia menuju ke rumah Fatimah. Di depan rumah digedor pintunya keras-keras. Kemudian masuk ke rumah dan berkata, "Apa ini? Ada lantunan-lantunan yang aku dengar dari rumah ini." Setelah itu adik Umar, Fatimah, sudah menyembunyikan lembaran kurma, lembaran kulit yang ada tulisan Al-Quran di bawah tempat tidur. Maka Umar kemudian mendapati kertas atau lembaran tersebut
tetapi direbut oleh Fatimah. Innaka najis. Engkau najis, engkau masih kafir. Ruhul ghusl wat tawadda. Pergi mandi dan wudu. Setelah Umar mandi dan wudu, maka diambillah lembaran tersebut kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalnal Qur'ana 'alaika ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taha, salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kami turunkan kepadamu Al-Quran ini agar engkau menjadi celaka. Sallallahu ala Muhammad. Umar ibn al-Khattab ketika membaca surat ini, dengan tidak terasa hatinya tersentuh dan dia berlinangan air mata. Tidak pernah mendengar tentang Islam, tidak pernah mendengar Al-Quran, tetapi ketika pertama kali membaca Al-Quran, hatinya terketuk, matanya berlinangan air mata. Sallallahu ala Muhammad. Bagaimana dengan kita? Sering membaca Al-Quran, sering mendengar Al-Quran, sering mendengar hadis, sering diingatkan, tapi tampaknya hati kita belum sejernih dan sesuci hati Umar ibn al-Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab menuju rumah Daral ibn al-Arqam, mengedor rumah tersebut, dan kaum muslimin berada di rumah gempar, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu ada Umar bin Khattab, dedengkot Quraisy datang kemari menghunus pedang. Kemudian paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib berkata, biarkan dia masuk. Kalau dia menginginkan kebaikan, kita terima dengan baik. Tetapi kalau dia ingin keburukan, maka kita akan tebas lehernya dengan pedangnya sendiri. Kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka kemudian dibukakan pintu. Umar ibn al-Khattab masuk, langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sosok Umar ibn al-Khattab yang meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, sesungguhnya segala amal perbuatan itu ada niatnya, ada motifnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi seseorang itu akan memetik hasilnya, akan memetik pahalanya, tergantung amalnya. Kemudian Rasulullah memberi gambaran, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrah, pindah dari Makkah ke kota Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat balasan pahala dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang hijrah karena keuntungan dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka nilai hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Boleh? Kalau boleh saya analogikan, saya gambarkan. Faman kana mauliduhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hadir maulid karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan memetik buahnya dari Allah dan Rasulnya, maka akan lihat pahala dari Allah dan Rasulnya. Wa man kana mauliduhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Sebaliknya, kalau hadir maulidnya karena tujuan-tujuan duniawi atau karena wanita yang ingin dinikahinya,
fa mauliduhu, maka nilai maulidnya sebatas yang dia niatkan. Hadirin hadirat, ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت: ثم لبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني دلمة ورعب وكشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الروم والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تتيك عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه وسلم أسن نسي خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سبقا. ووصفهم بالمؤمنين خلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل وله المحتوي على المعنى الجزل
إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه والصفيق الرحيم لليتيم وأرملة وله مخازه الذي أخلاقه الهيبة القوية صلى الله التي ترتيد منها فرائز وهوياء من البرية ومن نشر به تأثرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمآفر صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف أسوسها صلى الله فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله أجملت بوصف حبيبي وشانه وله الغلا في مجهه ومكانه صلى الله أوصف إذ قد على مجدها أخذت على النجم السها بإناني صلى الله عليه وقد انبسل قلم في تدوين ما آفد العلم من وقاه مولدنا بالكريم وحكاية ما كرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه أن أمسك عن أقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يدل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام سلام عليك الله يا رفيع الشان والدرج عن فتيتي ارتال العالمين الله يا أغيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين.
واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم اجعل له بركة تكبر الله وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قبول. Mari kita dengarkan pembacaan qiraatil Quran, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim akan lebih untuk menyejukkan hati kita dan pikiran kita yang akan disampaikan oleh Ananda Ahmad Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلى فرجه الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب سادتنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قولوا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرات المحترمين segenap para habaib zuriyah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita muliakan dan kita cintai, berkhusus Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, dan juga kepada guru kita yang mulia Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pimpinan Majlis Nurul Mustafa Jakarta, yang telah kami tunggu-tunggu kehadiran beliau di Majlis Riyadhul Jannah. Alhamdulillah malam ini beliau bisa membuka atau iftitah kegiatan kita safari 40 malam di malam yang penuh barokah ini. Semoga beliau-beliau nantiasa diberi panjang umur oleh Allah, diberi sehat wal afiyah fi ta'atillah fi ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang harapan kami Majlis Riyadhul Jannah ingin menyatukan dengan Majlis Nurul Mustafa yang di Jakarta. Mudah-mudahan Malang Jakarta akan sambung. Amin. Cuma harus melalui gerbang-gerbang dulu. Pintu gerbangnya kita awali nanti Solo yang kita tempuh, yaitu Jawa Tengah. Jangan dilangkahi, karena di situ ada cucu putra daripada Sahibul Maulid, yaitu Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, dan cucu Sahibul Maulid Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, yang beliau adalah sebagai guru kami semuanya, yang memerintahkan kami untuk memakmurkan maulid di kota Malang. Beliau almarhum Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan, tapi alhamdulillah kita istiqomah hadir di Haul Sahibul Maulid di Solo setiap Rabiul Tsani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segenap para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, juga tidak lupa pejabat pemerintah, sipil TNI dan Polri. Alhamdulillah telah hadir Bapak Wakil Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji. Alhamdulillah kita bangga punya wali kota, punya wakil wali kota, pecinta maulid, pecinta sholawat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di daerah-daerah yang lainnya seperti di kota Malang. Amin. Kabupaten-kabupaten daerah yang lainnya juga, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, wali kota kita, bupati kita, bahkan presiden kita yang akan datang, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, yaitu Allah akan menurunkan pemimpin-pemimpin yang cinta kepada maulid, cinta sholawat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, dan juga para pemirsa, para pendengar dimanapun berada.
Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini ada malam iftitah pembukaan safari 40 malam yang kita tunggu-tunggu dalam 1 tahun sekali. Maka kuatkan niat kita sebagaimana tadi sudah diterangkan di dalam pembacaan yang disampaikan oleh Ustaz Habib Taufik bin Muhammad Barokbah tadi. Pasang niat kita yang baik. Di awal hadis tadi menerangkan bab niat sudah pas ya. Karena yang akan kita jalankan ini perjalanan 40 malam. Jangan sampai keliru niat ya. Kita memohon kepada Allah kekuatan zahirun wa batinan. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagai mujahadah kita di dalam perjalanan 40 malam ini, sebagai riyadhah atau tirakat kita untuk mendapatkan yaitu mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada buah perjalanan safari 40 malam ini mudah-mudahan tidak ada lain membuahkan, yaitu yang pertama biru'yati jamalih, untuk bisa kita melihat keindahan, kesempurnaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasang niat kita mulai malam ini, jangan sampai keliru niat. Niatkan yang pertama, kita menginginkan untuk cinta kepada Allah. Jadi hadir kita di Majlis Riyadhul Jannah ini, niatkan hati kita cinta kepada Allah. Karena orang kalau sudah masang niat cinta kepada Allah, sebagaimana di dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat annaha qalat man ahabballah ta'ala aktsara dzikrahu. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka dia akan memperbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir kita di majlis Riyadhul Jannah ini, kita tidak ada sesuatu ucapan kalimat kecuali kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samratuhu ayyadkurahullahu ta'ala birahmatihi wa ghufrani. Buah daripada kita hadir di Majlis Riyadhul Jannah, kalau kita niat untuk zikir kepada Allah, buahnya adalah kita akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keliru ini. Jangan sampai keliru. Selain kita mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah, wa yudkhilahul jannah ma'a anbiya'ihi wa awliya'ihi, Allahumma ja'alna minhum. Maka kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi dan para rasul dan para aulia asyhada as-salihin. Kalau memang niat kita niat yang baik. Dan juga Allah akan memuliakan wa yukrimahu bi ru'yati jamali. Allah akan memuliakan kita untuk bisa melihat keindahan, keeloan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pasang niat panjenengan nggih. Pun sampai keliru hadir di majlis, jangan bangkitnya hadir majlis karena kita ada janjian. Jangan ada, okay? Janjian ingin bertemu kekasihnya, hati-hati. Akhirnya semangat hadir majlis maulid. Ya. Apalagi dibarengi hadirnya maulid dengan melakukan maksiat. Apa? Hadir majlis maulid dengan goncengan yang bukan mahramnya. Apa ini kira-kira Rasulullah bisa senang? Hadir majlis maulid dengan melakukan
maksiat. Hati-hati. Sempurnakan niat, baikkan niat kita semuanya. Jangan sekali-kali hadir majlis maulid sehingga semangat maulid karena embel-embele, karena janjian, karena goncengan yang bukan mahramnya. Hati-hati, itu haram. Apa barang haram akan kita tampakkan kepada Rasulullah? Apa kira-kira Rasulullah akan tersenyum? Justru Rasulullah akan menangisi kita semuanya. Berhadirin, jangan sekali-kali hadir kita bukan untuk Rasulullah. Jangan sekali-kali hadir kita bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasang sebagaimana Habib Ali mengatakan, sering saya katakan, bayyidu wajhan nabiyikum bi salihi a'malikum. Cerahkanlah wajah Rasulullah, senangkanlah hati Rasulullah dengan amal soleh kalian semuanya, amal kebaikan kalian semuanya. Kalau kita ingin menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau kita sudah ingin menggembirakan hati Rasulullah, wasamratuhu al-wusul ila syafa'atih, maka buahnya kita akan sampai untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa suhbatihi fil jannah, Allahumma ja'alna minhum. Maka dia akan ditemani, akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan pembukaan kita di dalam safari 40 malam ini betul-betul berangkat kita karena cinta kepada Allah. Yang kedua, karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menginginkan dengan cinta kepada Rasulullah, apa kita tidak ingin untuk bisa melihat tatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kita tidak menginginkan untuk bisa melihat wajah Rasulullah? Semuanya ingin menginginkan untuk melihat wajah Rasulullah, karena itu adalah kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa melihat wajah Rasulullah walau fil manam, walaupun di dalam keadaan bermimpi. Mudah-mudahan di dalam perjalanan kita ini sampai kita bisa berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa berjumpa Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa sampai ke semuanya, bisa hadir untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga keniatan kita semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan, mohon kepada Allah di awal iftitah ini sampai perjalanan 40 malam, kita mohon kepada Allah supaya kita disampaikan kepada Rasulullah, dihadirkan kepada Rasulullah, walaupun dalam keadaan mimpi. Lebih-lebih kita bisa untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami doakan semuanya, mudah-mudahan kita akan bersama-sama berziarah kepada Rasulullah. Amin. Amin. Kita punya jadwal insya Allah di awal Ramadan bagi jamaah yang akan menginginkan untuk berziarah Rasulullah bersama Khadimul Majlis Maulid Ta'alim Riyadul Jannah nanti di awal Ramadan. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Diberikan rezeki yang barokah. Amin. Kelancaran Amin. di dalam usahanya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Sukses di dalam pekerjaannya. Amin. Amin. Ala hadiniyah salihah. Amin. Wa ala man salafus salih. Barakat karamatul Habib Ali bin Muhammad bin Hamshi radhiyallahu anhu sirri wa asraril Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mendengarkan mau'izah hasanah yang kita tunggu-tunggu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, mohon sambutan bil ikhtisar dari Bapak Wakil Wali Kota atas nama masyarakat umat Islam di Malang kota ini, kepada Bapak
Setiaji, berfadal, mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa durriyatihi ajmain, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para habaib, para ustadz, sepuh, bini sepuh, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan niatan ikhlas kita. Karena yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan kaki kita, yang melangkahkan sehingga kita sampai pada saat ini bisa bersama-sama berzikir, berta'lim, dan membaca bersama-sama sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani sebagai perilaku kehidupan kita, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca alhamdulillah adalah bagian yang selalu perlu kita ucapkan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua majlis ini mampu menghantarkan kita kelak, karena kecintaan kita di dunia ini selalu dan selalu. Rasul menjadi pijakan kita, Rasul menjadi panutan kita, Rasul menjadi inspirator kehidupan kita, Rasul menjadi semuanya hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kelak kita akan berada di naungan di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya selalu hormati dan saya dambakan doa-doanya Gus Rohim yang selalu mengingatkan kepada saya. Guru saya mulai belum apa-apa, belum sampai kepada jenjang apapun, selalu mengingatkan kepada saya bahwa niat ini adalah amat sangat berharga. Niat merupakan satu-satunya asas yang asasi sebelum kita melangkah. Maka seandainya dalam perjalanan ada sesuatu yang tidak baik, itu karena mungkin kita perlu mengorek niat. Untuk itu saya mengucapkan ribuan terima kasih. Sekali lagi, kenapa saya selalu diingatkan? Karena hanya melalui bersama-sama para kiai, para habaib, para ulama, para ustadz, saya yang serba kekurangan ini, pemimpin-pemimpin di Kota Malang ini akan tersirami, dan mudah-mudahan kami akan bisa bersama-sama kelak di bawah lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala atas ridho, atas saran dari para kiai dan para habaib. Untuk itu atas nama pemerintah Kota Malang mengucapkan ribuan terima kasih. Seandainya di bumi Arema ini tidak ada sholawat, tidak ada zikir, utamanya melalui gerakan yang alhamdulillah Riyadul Jannah mulai, insya Allah keamanan kondusif, kesejahteraan dikit-sedikit bisa bertambah dengan baik. Itu adalah diakui atau tidak, senang atau tidak, pengaruhnya luar biasa keberadaan Riyadul Jannah. Mudah-mudahan penggagas, mudah-mudahan pengikut,
sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amala biha. Kalau kemarin banyak orang yang hingar-bingar dengan malam tahun baru, tapi Riyadul Jannah selalu meniupkan trompetnya dengan bacaan sholawat. Hatinya selalu dan selalu ingin bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah ketika Allah akan menurunkan bala, maka bumi Arema tidak sampai. Karena apa? Karena ada teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita di bawah bimbingan para kiai, para habaib, dengan Riyadul Jannahnya selalu berzikir dan membaca sholawat. Untuk itu wajib hukumnya bagi aparat untuk bekerja sama dan mengucapkan ribuan terima kasih. Sementara mohon izin Gus, kami belum bisa secara atensi, secara langsung untuk mengagendakan, dan mestinya, sekali lagi mestinya, pemerintah apapun Malang Raya memberikan support baik finansial maupun moral. Karena kalau setiap tahun sudah mengagendakan dan APBD untuk seandainya tahun baru saja mengeluarkan biaya banyak, tapi kenapa kalau ada arena seperti ini, kegiatan semacam ini yang luar biasa, pertanyaan kita bersama, pernahkah pemerintah memikirkan kita semua? Tapi karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala, karena izin Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebesaran maha rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, Riyadul Jannah bisa berdiri sendiri, bisa berdiri di tengah-tengah kehidupan yang luar biasa. Yang menggerakkan adalah niat kita atas izin dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu izinkanlah dan doakan kami selalu Gus, doa dan doa yang bisa menghantarkan mudah-mudahan Kota Malang, bumi Arema ini benar-benar sebagaimana yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan umat Islam khususnya dan warga di bumi Arema ini benar-benar iman dan takwa kepada Allah. Insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Sekian mungkin atas nama pemerintah Kota Malang, warga masyarakat Kota Malang mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf manakala di jalan ada kemacetan karena Riyadul Jannah. Sekali lagi, kedatangan kami bukan membuat hura-hura, tapi kedatangan kami adalah untuk ibadah. Sekali lagi, kemacetan seandainya agak terganggu, ini adalah mendoakan kalian semua yang macet, mendoakan kalian semua yang lagi terusik. Tanpa doa kita semua, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan azab kepada kita karena kita telah tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu atas nama pemerintah Kota Malang mohon maaf mewakili jamaah Riyadul Jannah manakala agak terganggu perjalanan dan kedamaian panjenengan. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Terakhir mohon doa, ibunya Abah Anton lagi sakit, nanti Gus mohon bantuan bacaan Fatihah. Dan yang kedua, doakan kami berdua, Haji Anton Sutiaji selalu bisa mengemban, amanah, jujur, dan yang terakhir istiqomah. Karena amanahnya kalau sesaat, apa artinya? Kejujuran hanya sesaat, apa artinya? Yang terakhir ini berat adalah istiqomah. Mulai awal kampanye dan akhir mudah-mudahan tetap janjinya akan dilaksanakan.
dan itu hanya melalui doa para kiai dan para habaib panjenengan semua. Wa akhiran wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang baik dari Bapak Wakil Wali Kota Malang. Sebelum kita dengarkan mau'izah hasanah, perlu saya sampaikan kepada para jamaah semuanya, perlu saya tegaskan sekali lagi, sebagaimana saya tegaskan tadi malam pada acara malam tahun baru di Kota Batu, sehingga kita semarakkan berzikir dan bersolawat, sehingga tidak ada satu maksiat pun di alun-alun Kota Batu, karena dipenuhi orang berzikir dan bersolawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka akan kami tegaskan bahwa Majelis Riyadul Jannah ini bukan miliknya satu golongan. Paham panjenengan nggih? Bukan miliknya satu golongan, bukan miliknya NU. Bukan miliknya siapa, tapi Majelis Riyadul Jannah ini miliknya umat Islam. Miliknya umat Islam. Terbukti pada malam tahun baru, alhamdulillah semuanya mendukung, walaupun bukan NU, termasuk Muhammadiyah mulai mendukung Riyadul Jannah. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau hadir pimpinannya, juga Al-Irsyad juga pendukung Riyadul Jannah. Alhamdulillah. Dan juga hadir pimpinannya, dan juga LDII juga ikut mendukung. Ini kesemuanya adalah keinginan kita bersama untuk menjadikan umat Islam ini bersatu, jangan sampai pecah belah. Hanya perbedaan kecil-kecil sehingga pisah, naudzubillah min dzalik. Kalau kita menginginkan umat Islam ini tetap jaya, mari kita jalankan persatuan Islam, ukhuwah Islamiyah ini terus kita tingkatkan melalui kegiatan Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, malam berikutnya, malam ketiga atau tepatnya tanggal 3 Januari 2014, Jumat malam Sabtu, bertempat di Masjid Kelurahan Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atau lapangan Kelurahan Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dalam keadaan istiqomah. Amin. Sampai perjalanan safari 40 malam ini sempurna. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pimpinan Majelis Nurul Mustafa Jakarta. Kepada beliau fal-faddal fa'alihi masykuran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Qabla kulli syai', assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak orangnya, salamnya depan tok. Yang kenceng semangat karena ini bulan pertamanya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqat awalimi fil wujudi bi asrariha
فكل منه في الحقيقة مبتدأ. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ أعلى إلى يوم الدين وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. Para habaib, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para alim ulama yang meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus sahibul majlis Gus Abdul Rahim dan Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, dan para habaib-habaib yang sepuh, yang mulia, yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya. Yang kencang kalau buat guru, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan kenikmatan zahir wal batin. Amin ya rabbal. Sebelum saya lanjutkan, mari kita baca istighfar sama-sama semuanya. Jangan ada yang tidak istighfar, karena tiap ucapan pasti kita punya salah. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman. Astaghfirullah. Sekali lagi yang kencang. Rabbil. Kita mesti bangga menjadi umat Habibuna Maulana Muhammad, karena dengan salawat kepada Rasulullah di waktu kita duduk sebelum berdiri, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang berdiri sebelum dia duduk, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berapa jam kita duduk di tempat ini? Tidak lain tidak bukan untuk junjungan Maulana Muhammad. Tidak ada yang dibanggakan di dunia ini melainkan kecintaan kepada Maulana Muhammad. Maka banggalah antum sekalian menjadi umat Habibuna Maulana Muhammad. Karena sesungguhnya para nabi yang terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa menginginkan umat menjadi umat Nabiuna Maulana Muhammad. Sedangkan kita tanpa minta, dilahirkan dari ibu kita, sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Mari salam untuk Rasulullah. Mudah-mudahan kita punya hati sambung kepada Rasulullah, bisa ziarah Rasulullah, bisa melihat Rasulullah, bisa bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun
Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kalau ucap nama wali, ucapkan radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Sahibul Bogor, beliau mengucapkan, bila kita tidak ingin yaitu mendapatkan sesuatu hal yang berupa penyakit-penyakit zahir maupun batin, apalagi ancaman-ancaman atau hal-hal yang akan menjadikan diri kita itu rugi, bagaimana cara menjaganya? Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin ajarkan kepada kita. Sebut yang namanya disebut, musuh akan hancur berkeping-keping. Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, beliau berkata kepada gurunya, ya Imam, siapa nama tersebut yang bila disebut namanya hancur musuh berkeping-keping? Maka dijawab oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau adalah Sayyidina wa Maulana wa Qudwatina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, bila kamu mau aman di dunia, bila kamu mau aman di dalam kubur, bila kamu mau aman di dalam padang mahsyar, di siratul mustaqim, sampainya kamu akan berjumpa atau tidak, tergantung di dunia ini siapa yang kamu cintai. Yusarul mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan bersama yang dicintainya. Bila kalian cinta kepada artis, maka kalian akan duduk bersama Fir'aun di mana yaumul qiyamah. Bila kalian cinta kepada Maulana Muhammad, maka kalian akan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ahli Madinah yang kecil keluar, yang nenek-nenek keluar, bahkan mereka tidak mau yaitu tidur di rumah mereka. Mereka yaitu sebagian besar menunggu di mana halaman-halaman rumah mereka. Mereka naik ke bukit-bukit karena mendengar kabar akanlah datangnya Rasulullah ke kota Madinah. Mereka tidak mau makan, mereka tidak mau minum, mereka merasakan ingin hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Setelah datang Rasulullah, kegembiraan mereka sangat luar biasa. Mereka membawa anak orok mereka. Mereka menunjukkan wajah yang suci, wajah yang mulia, agar anak kecil mereka melihat wajah Rasulullah. Dan mereka pun mengucapkan, Tala'al pukul rebananya.
ini saja merayakan mereka dengan gembira, dengan sambutan-sambutan yang luar biasa. Bagaimana dengan sambutan Allah? Fatazal arsyu taraban wastibsyara wazdadat kursiyu haibatan wa waqara. Arsy Allah bergetar untuk Maulana Muhammad. Diturunkan ribuan malaikat untuk menyambut kelahiran Rasulullah. Tidak ada wajah yang indah melainkan wajah Rasulullah. Pada saat itu diturunkanlah bidadari-bidadari yang terindah, malaikat-malaikat yang terhebat. Itu seluruhnya dikarenakan kecintaan daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dilahirkan oleh kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak ada seorang makhluk yang diagungkan melebihi baginda kita Nabi Muhammad. Sehingga seluruh tentara-tentaranya Allah disuruh untuk memujinya. Kita berpikir Allah menyuruh salat, Allah tidak salat. Allah menyuruh puasa, Allahnya tidak berpuasa. Tapi lihat bagaimana Allah menyuruh untuk bersalawat, Allahnya langsung yang bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Sesungguhnya aku Allah dan tentara-tentaraku memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu yang sangat luar biasa. Pemandangan pertama yang ada di kota Malang di bulan Maulidur Rasul, masuk hari pertama. Kota ini bukan hanya sejuk, akan tetapi hati-hatinya disejuki dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Maka rugilah orang yang tidak bergabung di majelis ini. Rugilah orang yang tidak bersama-sama untuk memuliakan Rasulullah di majelis ini. Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat kepadanya. Oleh karena itu sarapan saya kepada hadirin yang hadir pada malam hari ini, ajaklah seluruh orang-orang yang kalian cintai. Tidak mau kalian cinta kepada orang tersebut, orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Bagaimana agar mereka masuk ke dalam syurga? Dudukkanlah mereka bersama yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Beliaulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tidak ada amalan akhir zaman yang bisa membuat senyum wajah Allah, bangga Allah Ta'ala kepada umat akhir zaman. Akan tetapi amalan itu ada pada umat Nabi Muhammad. Amalan apa yang membuat Allah bangga? Sebagaimana waktu Isra Mi'raj baginda kita Nabi Yuna Maulana Muhammad. Maulana Muhammad. Yang di belakang belum jawab tuh salawat. Maulana Muhammad. Waktu Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Rasulullah, Allah tanya secara ringkas, cerita panjang. Wahai kekasihku Maulana Muhammad, bumi, langit, bulan dan bintang kepunyaan siapa? Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah dan dia berkata, kepunyaan engkau wahai Tuhanku. Neraka, surga kepunyaan siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, kepunyaan engkau ya Allah. Maka Allah pun berkata kembali kepada Nabi Muhammad, engkau ini kepunyaan siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, wahai Tuhanku yang esa, demi rohku bahwa aku ini kepunyaan engkau. Maka ditanya kembali
baginda suci Nabi Yuna Maulana Muhammad. Aku ini kepunyaan siapa? Gusti Allah ini kepunyaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala ini kepunyaan siapa? Allah bertanya kepada Maulana Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan berkata, engkau yang lebih tahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan ribuan malaikatnya dari langit pertama sampai langit yang terakhir, dan berkata, saksikanlah wahai kekasihku, wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku ini milik orang yang bersalawat kepadamu, wahai kekasihku Nabi Yuna Maulana Muhammad. Bangga milik, apakah saya mau tanya sama antum, bangga antum punya Nabi Muhammad? Jawab yang kencang, bangga punya Nabi Muhammad. Jangan pernah bosan untuk bersalawat kepada Rasulullah. Hidupkan kota Malang ini. Kalau bisa bukan hanya di kota Malang, menyebar murid-murid Riyadhul Jannah ini ke Pasuruan, menyebar ke Surabaya, menyebar ke Jawa Tengah, bahkan bawa pasukannya ke Jakarta. Kita kebarkan bendera La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di tengah-tengah kota Jakarta. Takbir! 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 Tidak mungkin bila Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Semua tergantung niat yang diucapkan tadi. Bila antum niat betul-betul ingin kota Malang ini menjadi kota salawat, kota yang dicintai oleh Allah, kota yang dicintai oleh Rasulullah, ajak semua saudara-saudaranya, ajak semua yang dicintainya, ajak orang-orang yang mana mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ingin di dalam dirinya, ajak untuk duduk di majelis ini. Sebelum saya akhirkan, mari sama-sama kita kembali untuk bersalawat kepada Rasulullah, dan kita mengucap nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi sebelumnya saya mau ajak salawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya jangan ada yang bicara kecuali salawat kepada Rasulullah. Semuanya ucapkan nama salawat Badar ini. Salawat Badar ini menyenangkan kita untuk kita mencintai sahabat Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Baca. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Tawassalna bismillah wa billahi rasul
ditundukkan kepalanya, kita akan merenung sedikit tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai zat yang maha tinggi dari kekuasaannya, sesungguhnya bila tidak engkau menciptakan dunia ini, maka kami tidak akan berada di dunia ini. Wahai Allah yang menciptakan dunia ini dari nur Nabi Muhammad, dari cahaya Nabi Muhammad, maka sampaikan salam kami yang rindu sangat kepada Nabi Muhammad, sehingga kami menjadi umat yang pantas untuk mencintaimu ya Allah. Ucapkan nama Allah yang besar, ya Allah, ya Allah. Ucapkan yang keras, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada yang menguasai mata ini selain Allah. Tidak ada yang menguasai telinga ini selain Allah. Tidak ada yang menguasai daging ini selain Allah. Dan tidak ada yang menggerakkan jantung ini selain Allah. Bila kita mencintai Allah, maka ucapkan namanya yang keras, Allah, Allah. Ucapkan serentak semuanya, Allah, berpikirlah bagaimana kita bila menjadi umat selain umat Nabi Muhammad. Bila kita menjadi umat yang terdahulu, bila berbuat dosa, maka seumur hidup dosa kita belum bisa diampunkan oleh Allah. Tapi beruntunglah menjadi umat Nabi Muhammad. Bersyukurlah kepada Allah yang menjadikan kita yaitu umat Nabi Muhammad. Ketahuilah Dia maha hidup dan Dia maha mengetahui dan Dia maha menyaksikan, dan Dia menyaksikan kita pada malam hari ini bahwa kita menjunjung tinggi nama kekasihnya, dan bersyukurlah kepadanya yang menggerakkan kita untuk mencintainya, dan ucapkan dengan ikhlas namanya. Besarkan di kota Malang ini namanya Allah, 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 Allah. Bila kita ingin mengenang Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih indah kenangan selain kenangan Nabi Muhammad. Bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan mengucap nama Nabi Muhammad. Berapa kesusahan kita yang ditolong Allah karena kita mengucap Nabi Muhammad. Maka bersyukurlah kepada Allah yang lisan ini tidak diharamkan untuk mengucap nama Nabi Muhammad. Bersyukurlah kepada Allah yang lisan ini tidak diharamkan mengucap nama Nabi Muhammad. Ucapkan namanya yang esa, Allah, 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 Allah. Tidak ada yang membanggakan kita kecuali kita memiliki Nabi Muhammad. Wahai orang yang memiliki istri, sesungguhnya istrimu akan diambil oleh Allah. Wahai yang memiliki anak, anakmu akan diambil oleh Allah. Wahai yang memiliki kekayaan, kekayaanmu akan diambil oleh Allah. Beruntunglah yang memiliki nama Nabi Muhammad.
maka isi dan isi, karena sesungguhnya Allah akan memuaskan orang yang mengucap nama Nabi Muhammad. Maka salawatlah kepada Nabi Muhammad agar kita dibanggakan oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini menjadi hamba yang dibanggakan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah. Sesungguhnya tidak ada kemuliaan yang lebih agung kecuali kita memuliakan Allah. Dan tidak ada yang dibanggakan Allah kecuali memuliakan Nabi Muhammad. Dan tidak ada yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad kecuali perkumpulan ini. Kecuali perkumpulan ini. Perkumpulan yang diucap nama Nabi Muhammad. Di tempat ini kita terbayang ayah kita, ya. Di tempat ini kita terbayang ibu kita. Berapa banyak dosa kita kepada orang tua kita. Berapa banyak dosa kita kepada ayah kita. Berapa banyak dosa kita kepada ibu kita. Dengan kita jauh kepada Allah, bagaimana orang tua kita ingin menjadi golongan Nabi Muhammad. Ya hadirin, berapa banyak kita melawan kepada ibu bapa kita. Apakah kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad sedangkan kita masih melawan kepada ibu bapa kita? Bagaimana kita menjadi umat Nabi Muhammad sedangkan kita masih melanggar ucapan ibu bapa kita? Ya hadirin, jadilah umat Nabi Muhammad yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Lihatlah Uwais Al-Qarni yang diucapkan salam oleh Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarni disalamkan oleh Rasulullah gara-gara mengurus ibunya. Gara-gara mengurus ibunya. Gara-gara menggendong ibunya. Apakah kita pernah menyuapkan pakai tangan kita suapan untuk ibu kita? Apakah kita pernah membuat senyum orang tua kita? Apakah kita pernah membanggakan orang tua kita di dalam sujud kita? Apakah kita pernah membanggakan doa-doa kita di hadapan Allah untuk orang tua kita? Bahkan kita lebih sayang istri kita daripada orang tua kita. Kita lebih sayang anak kita daripada orang tua kita. Padahal mereka rindu untuk memasaki engkau. Mereka rindu untuk menyuapi engkau sebagaimana engkau dulu disuapi olehnya. Sekarang mereka rindu suapanmu, nak. Berapa banyak engkau lupa kepada orang tuamu, bahkan lupa mengucapkan daripada Rabbighfirli wali walidayya. Bagaimana kita mau dibanggakan Rasulullah? Mulai malam hari ini bulan Nabi Muhammad, ya Allah, kami ahli Malang memohon kepadamu agar kami menjadi orang yang bakti kepada orang tua kami, ya Allah. Ucapkan nama Allah yang kencang, ya Allah. 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 Hadirkan Allah di dalam hatimu, maka kau akan mendapatkan ketenangan. Alladzina amanu wa tatmainul qulub bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Bayangkan di hatimu Allah, hadirkan di hatimu Allah, maka air matamu untuk Allah lebih baik dari dunia serta isinya.
Air matamu untuk Allah lebih baik dari langit serta isinya. Maka ucapkan agar engkau merasakan rindu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan mata yang berdosa ini memandang wajah Al-Mustafa Maulana Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Begitu pula untuk kedua orang tua kami yang telah tiada, berikanlah mereka kubur yang bercahaya-cahaya berkah Nabi Muhammad. Ya Allah, tadi kami mengucap nama Nabi Muhammad bersama para habaib dan kiai, berharap agar kubur ayah dan ibu kami diberi cahaya-cahaya dari cahaya Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berharap di malam hari ini sampai 40 hari nanti di bulan Maulid, agar kau terangkan rumah-rumah kubur orang tua kami yang telah wafat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Apakah kita menginginkan malaikat itu mencabut nyawa tanpa didampingi Nabi Muhammad? Apakah kita menginginkan malaikat itu mencabut nyawa tanpa didampingi wali-walinya Allah? Bila hal itu terjadi, celakalah untuk kita celaka, celakalah untuk kita celaka, celakalah untuk kita celaka. Bagaimana agar itu tidak terjadi, wahai hadirin? Dunia ini tempatnya. Bila kau sering duduk bersama para walimu, kau jangan lupakan wali yang ada di kota Malang ini, Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqi. Maka sesungguhnya bila engkau mengenang para wali-wali Allah, maka engkau akan dikenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengucapkan nama wali Allah, turun rahmat. Bagaimana mengucapkan kisah Nabi Muhammad? Mari sambil salam pada Rasulullah, ucapkan semuanya yang rata. Assalamu alayka ya Taha, Assalamu alayka ya Yasin, Assalamu alayka ya Habib Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulakallah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mari semuanya tundukkan kepala dan niatkan hajatnya masing-masing, agar doa yang dari awal sampai akhir Allah mendengarnya. Hazihi niyah walikulli niyatin salihah. Ditanamkan pertama yang tadi dibaca dalam kitab, niatnya yang baik. Hadirkan Allah di dalam hatimu. Mari kita salawat lagi kepada Rasulullah dan saya akan tutup dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala
terimalah segala sesuatu yang telah kami munajatkan dari awal sampai akhir bersama ayah-ayah kami para habaib, guru-guru kami para kiai, saudara-saudara kami, semua kaum mukminin wal mukminat yang hadir pada malam hari ini dengan bermacam-macam niat, bermacam-macam maksud, bermacam-macam tujuan. Tapi hanya satu tujuan kami ya Allah adalah kecintaan-Mu. Engkau mencintai kami, kecintaan Rasul-Mu, dan berharap Rasulullah membalas cintanya dengan syafaat. Ya Allah, sesungguhnya tiada daya upaya, hanya kepada Engkau-lah kami berdoa dan kepada Engkau-lah kami minta pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo 3 kali lagi sama-sama semuanya. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. A'udzubillah, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ribuan terima kasih saya kepada Habaib Bunal Malang, khususnya kepada Habib Abdul Qadir Maulad Dawilai, Habib Ahmad Maulad Dawilai, dan ayah-ayahandanya dan semua paman-pamannya dan semua yang telah membantu jalannya Gus Rahim, yang telah daripada perjalanan di tempat ini. Ucapan terima kasih kepada ahli Malang, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf yang telah memberikan mau'izah hasanah sekaligus mendoakan kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan kelancaran segala urusan kita, khususnya di dalam perjalanan safari 40 malam ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Amin. Amin. Dengan kita mendengarkan mau'izah hasanah tadi. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup majlis ini dengan talqinu dzikir bagaimana biasa dan doa kunut, sekali lagi malam ketiga yaitu hari Jumat 3 Januari bertempat di kantor Kelurahan Mojolangu, Jalan Sudimoro, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sekali lagi, kibarkan bendera Riyadul Jannah selama 40 malam di wilayah tiap-tiap korwil-korwil masing-masing di wilayah Malang Raya ini, sehingga kita pertunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama membaca talqinu dzikir.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا الله لنا بالقبول يا ربي صل